Tiga pemain Indonesia ini dapat perhatian khusus dari pelatih Vietnam. Vietnam akan bersua timnas Indonesia pada match kedua Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium hari Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pada sesi konferensi pers hari Kamis 18 Januari 2024, pelatih Vietnam Philippe Troussier menganggap pentingnya partai kontra Indonesia. Secara khusus, ada tiga pemain timnas Indonesia yang menurutnya wajib diwaspadai. Ketiganya adalah Marcelino Ferdinand, Yaakob Sayuri, dan Rafael Strauch. Philippe Troussier juga tahu betul partai Vietnam versus timnas Indonesia bukan sekedar pertandingan memperebutkan 3 poin, tapi juga ada unsur rivalitas. Erick Thohir tanggapi komentar negatif untuk timnas Indonesia. Media sosial lebak pisau bermata dua, terutama bagi pesepak bola di Indonesia yang sudah bisa menembus skuad timnas Indonesia. Media sosial bisa membuat mereka semakin dikenal oleh masyarakat. Para pemain timnas Indonesia itu bisa semakin terkenal, mereka bisa membangun citra figur yang positif yang membuat mereka bisa menghasilkan uang dengan cara lain, misalnya menjadi brand ambassador. Sementara di sisi lain, media sosial juga bisa cukup berbahaya bagi mereka. Netizen bisa memberikan komentar buruk yang cenderung jahat ketika penampilan mereka sedang menurun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomentar mengenai hal itu. Menurut Erick, komentar negatif dari netizen itu sebenarnya bagian dari pekerjaan pemain sepak bola, apalagi mereka yang sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Namun Erick Thohir juga mengingatkan para pemain timnas Indonesia untuk tidak terlalu berlebihan dalam bermedia sosial. Bahkan mereka diharapkan untuk membatasi diri, terutama ketika skuad Garuda sedang menghadapi Piala Asia 2023. Pelatih Vietnam punya jurus paten untuk kalahkan timnas Indonesia. Pelatih Vietnam Philippe Troussier akan menerapkan beberapa taktik jitu saat menghadapi timnas Indonesia pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Sebagai tim yang lebih difavoritkan keluar sebagai pemenang, pelatih Vietnam punya resep jitu untuk mengalahkan timnas Indonesia. Troussier mengatakan kunci untuk mengalahkan timnas Indonesia adalah pada penguasaan bola. Lebih lanjut mengenai target jangka panjang, Troussier menekankan bahwa ia ingin membawa Vietnam menuju top 10 Asia. PSIS masih fokus genjot fisik jelang hadapi Persebaya. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius masih fokus memberikan materi untuk meningkatkan kebugaran para pemain menjelang laga tandang melawan Persebaya Surabaya. PSIS Semarang masih memiliki banyak waktu sebelum melakoni pertandingan tunda pekan ke-20 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya, Selasa 30 Januari 2024. Latihan Mahesa Jenar juga sudah semakin komplit sejak bergabungnya para penggawa asing. Gilbert menyebut materi utama yang dilahap anak asuhnya sepanjang pekan ini masih akan fokus pada aspek kebugaran. Pelatih asal Malta itu menjelaskan materi latihan taktik rencananya diberikan pada pekan depan. Yang paling penting, kebugaran anak asuhnya harus ideal terlebih dahulu. Beckham Putra merasa Persib makin siap menyambut laga lawan Persis Solo. Persib Bandung menggelar gym internal tertutup di Stadion Persib Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Kamis 18 Januari 2024 sebagai bagian dari persiapan menghadapi putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024 kontra Persis Solo pada 4 Februari 2024. Gelandang Persib Beckham Putra Nugraha menilai positif dengan gelaran gym internal itu, sebab menurutnya sangat penting bagi semua pemain setelah libur selama 3 pekan. Beckham Putra berharap Persib bisa menggelar uji coba dengan tim yang satu level agar bisa melihat sejauh mana kesiapan tim Persib setelah libur panjang dari kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Pemain bernomor punggung 7 di Persib ini berharap performanya sudah 100% saat lawan Persis Solo nanti, apalagi masih ada waktu beberapa pekan untuk meningkatkan kondisi. Baik timnas Vietnam mulai tebar piswar. Baik timnas Vietnam, Pham Minh Truong mulai menebar piswar jelang duel melawan timnas Indonesia pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Menurutnya tim Garuda hanya memiliki unggulan semangat dan pemain naturalisasi. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Vietnam dan timnas Indonesia sama-sama bertekad meraih kemenangan. Setelah pada pertandingan pertama Grup D Piala Asia 2023 menelan kekalahan, Golden Star Warriors takluk 2-4 dari Jepang pada 14 Januari 2024. Sementara itu tim Garuda takluk 1-3 dari Irak pada 15 Januari lalu. Hasil tersebut membuat timnas Vietnam menempati peringkat ketiga Grup D Piala Asia 2023 dengan nilai 0. Adapun timnas Indonesia berada di dasar grup juga dengan nilai poin. Daisuke Sato tak sungkan disebut Bobotoh sebagai supporter terbaik se-Asia. Daisuke Sato adalah pemain berpaspor Filipina yang memiliki darah keturunan Jepang. Setelah ia didatangkan Robert Rene Albert ke Persib Bandung pada 2022 lalu, ia baru menyadari fanatisme pendukung supporter Persib Bandung, Bobotoh. Dalam sebuah wawancara, Daisuke Sato bahkan tidak segan mengakui betapa besarnya fanatiknya pendukung Persib Bandung. Berkat dukungan besar tersebut, Daisuke Sato berhasil beradaptasi dengan baik dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Meski sempat kesulitan di era Robert Rene Albert, perlahan dirinya menunjukkan kecakapannya dalam menjaga sisi kiri dan membantu penyerangan. Daisuke Sato bahkan tak ragu menyebut Bobotoh sebagai supporter terbaik di Asia.
Arema FC jadwalkan uji coba dengan dua tim Liga 1. Arema FC bakal menggelar dua laga uji coba melawan Persis Solo dan Persik Kediri di jeda kompetisi Liga 1. Keduanya menjadi calon dua lawan yang bakal dihadapi oleh Arema FC karena telah dua kali bertemu di Liga 1 2023-2024. Pelatih Arema FC Fernando Valente mengungkapkan dua tim itu telah sepakat bakal beruji coba melawan Persis Solo dan Persik Kediri. Kedua tim itu menerima tantangan laga uji coba ketiga kalinya di musim ini. Persis Solo yang akan mereka hadapi bukanlah tim yang sama yang mereka kalahkan pada 9 Desember 2023 lalu. Pasalnya mereka baru saja telah memilih mantan pelatih Arema FC, Milomir Seslija, sebagai nakoda baru. Jadi laga ini juga cukup spesial bagi Milomir maupun Singoedan. Jelang laga kontra Vietnam, Jordi Amat lupakan kekalahan kontra Irak. Jordi Amat tak mau terus terbebani hasil buruk timnya pada laga pertama ketika akan melanjutkan langkah mereka di fase grup Piala Asia 2023 kontra Vietnam. Pemain belakang Indonesia ini memastikan sudah melupakan kekalahan menyakitkan tersebut. Menurut Jordi, penampilan timnya pada laga kontra Irak cukup bagus, namun hasil yang didapat mereka pada laga ini tak sesuai dengan penampilan mereka tersebut. Lebih lanjut, menurut Amat, ketimbang menyesali raihan buruk mereka pada laga sebelumnya, ada hal yang lebih penting dilakukan saat ini. Mereka harus bekerja keras untuk menyiapkan diri jelang laga kontra Vietnam. Erick Thohir bicara soal bonus Timnas Indonesia di Piala Asia. Timnas Indonesia mentargetkan 4 poin pada fase grup Piala Asia 2023. Torehan 4 poin itu dinilai cukup untuk membawa tim Garuda melaju ke 16 besar, namun target itu tampaknya agak sulit untuk dicapai, terutama setelah kekalahan 1-3 yang dialami Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Irak Senin 15 Januari 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara mengenai peluang Timnas Indonesia di sisa laga grup D Piala Asia 2023, termasuk bonus yang mungkin akan diterima skuad asuhan Sintayong tersebut. Namun, bonus tak serta-merta bisa didapatkan dengan mudah. Timnas Indonesia harus terlebih dahulu meraih prestasi pada Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam Jumat 19 Januari 2024. Erick Thohir menginginkan Yaakob Sayuri dan kawan-kawan menang pada pertandingan itu. Erick Thohir pun memiliki harapan yang cukup menarik. Ia berharap Timnas Indonesia tak hanya menang atas Vietnam, tapi juga bisa meraih sesuatu saat menghadapi Jepang.